berada, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan munculnya kekuatan dahsyat dengan kembalinya Raja Iblis, seluruh pendekar sakti dan para ketua sekte turun gunung untuk melawan kekuatan pasukan Dewa Hitam. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Mereka berempat memutuskan untuk menyelidiki kasus Su Ying dengan mendatangi TKP di mana Su Yong tewas. Yuyu memeriksa dengan mata batinnya yang ternyata ada aura sekte hitam. Karena tak membuahkan hasil, mereka kembali menemui Su Ying, berencana akan mengajak Su Ying menyelidiki kasusnya dengan membuat siasat akan menukarkan Su Ying dengan adiknya. Namun tiba-tiba Situ muncul. 就点他们出去寻找证据，我就先假扮成你，待在这儿。英石和你身形相近，靠背影应该能支撑你。换衣服，哥。司徒师兄，不好，司徒魂要回来了，快！雪英，哥，你们快走，这里交给我。 Para ketua masih membahas kasus Su Ying untuk tidak menjatuhi hukuman sebelum mendapatkan bukti yang kuat. Ketua He menyarankan untuk bertanya secara langsung kepada Su Ying kronologi kejadiannya. Tak lama mereka pun mendatangi Su Ying, padahal yang berada di sana adalah King Xi. 雪英啊，你倒是说说，你为何要对同门师兄下毒手啊？超凡战那日到底发生了什么？东伯雪英，什么冥顽不灵？怎么是你？东伯雪英呢？我告诉你们，我哥没有。你们不调查清楚就随便抓人，崔恩根本就不是我哥所杀。证据呢？你要证据是吧？东伯雪英去哪儿了？我应该知道他去哪儿了。我不知道，容我查明真相，把雪英找回来。 Aolan yang sedang berada di sekte hitam mendapatkan pesan bahwa Su Ying keluar dari tahanan untuk menyelidiki kasusnya. Aolan diperintahkan untuk segera mendatangi dan membawa Su Ying untuk dirubah menjadi pasukannya. Sementara Yuyu yang sudah berada di TKP menemukan sebuah topeng. Dan dengan mengejutkan mereka menemukan si Borong yang sudah tewas. Su Ying pun dengan segera membawa si Borong ke hadapan para ketua sebagai bukti dirinya tak bersalah bahwa Chu Yong dan si Borong tewas di tangan orang lain. 今日前来就是想跟大家证明伯荣的死 都是出自魔族之手，我没有杀死崔师兄，是因为魔火侵蚀心脉而至。魔族就是想通过这件事情，你们再仔细想想。故意想要陷害雪英，不是有人嫉妒雪英成为超凡，真的不是雪英杀的。和伯荣的死，就是最好的证据。雪英不是杀死崔庸师兄的人，我可以证明，雪英哥哥真的是被冤枉的。既然现在已经查明崔庸被魔化了，应当全心对抗魔族才是。我们大家就不要再彼此苛责了。那魔族才是真正的凶手。委屈你了。没关系，洗刷了我身上的冤屈。 Kyuubai menemui Aolan untuk membuat kesepakatan demi melindungi Su Ying agar tak dibawa mereka. Kyuubai bersedia menggantikannya. Aolan pun menyetujuinya, namun dengan syarat Kyuubai harus bersedia ditanam paku penghalang dalam tubuhnya agar bisa dikendalikan oleh sekte hitam. Seperti kepada Su Ying saat keluar dari jurang angin hitam, namun paku tersebut tak mempengaruhi Su Ying hingga dia berhasil menembus kesaktian level tertinggi. 突破洗髓钉的掣肘，他果然是个铁里砸中成为超凡。雪英是你最心爱的学生了吧？有什么需要我做的？ 说吧，以表你对魔族的忠心。除非你让我为你种下洗髓钉，答应和魔族合作，就要全力行。但是我有个条件，我可以答应你，去除雪英身上的洗髓钉。就让雪英体内的洗髓钉留下这颗丹药，再用你的血做药，洗髓钉就能转到你的体内。我一定要想办法毁了洗髓钉。 Kyuubai mengajak Su Ying dan teman lainnya untuk makan bersama sebagai perayaan kebebasan dan kembalinya nama baik Su Ying. Mereka merayakannya hingga malam hari. Saatnya Kyuubai melakukan tugas dari Aolan. Dia akan mengeluarkan paku dari tubuh Su Ying ke dalam tubuhnya.
Kyuubi yang kini sudah terkena paku Dewa Hitam mencoba untuk mengeluarkannya namun tak mampu. Tak lama Aolan muncul. Dia akan membawa Kyuubi dan berjanji tak akan lagi mengusik para muridnya. 你到底要我做什么？ 长风骑士果然名不虚传，我要你跟我去一个地方， 但你绝对不能伤害我的弟子。 乖听话，我向你保证，他平安无事。 Su Ying dan ketiga temannya mendatangi sekte Moyang untuk membebaskan ibunya, sekaligus membalaskan dendam kematian ayahnya, yang mau mengalihkan perhatian para penjaga, dan akhirnya mereka berhasil memasukinya. Su Ying yang kini kesaktiannya sudah mencapai level tertinggi dengan mudah mengalahkan Mo Chen. Namun saat akan menghabisinya, tiba-tiba Biyin berhasil menyelamatkan Mo Chen. Mereka pun melarikan diri dan berhasil membawa Mo Yu. Su Ying bertambah murka karena gagal lagi menyelamatkan ibunya. Yu Yu menemukan sebuah benda yang jatuh dari tubuh Biyin. Mereka pun kembali ke akademi. Dan Jing Yu seperti mengenali benda tersebut yang ternyata berasal dari Istana Api. Dengan kecerdasan Su Ying menduga bahwa salah satu ketua sekte negara Longsan adalah pendekar bertopeng tersebut. Mereka pun memutuskan untuk merahasiakannya kepada seluruh ketua sekte dan akan mengambil jalan sendiri untuk menyelidikinya lebih dalam. 星火宫，对， 星火宫和魔族也有关系啊！星火宫里面有魔族的奸细， 他有可能是我们身边的任何一个。 我们抓紧时间，顺着这条线索查下去。 这件事情我不能告诉元老会，只有我进星火宫，继续查下去。这关乎到我娘和整个下族的安危，只能靠我自己的力量。 我们去问一下师尊吧，或许他知道。 Mereka menemui Sikong, ketua sekte Tao, dengan pura-pura ingin menjadi anggota sekte. Dan Su Ying meminta bantuan agar bisa memasuki Istana Api untuk meningkatkan lagi kesaktiannya, dengan alasan ingin menyelamatkan ibunya. Sukong teringat kembali kejadian 20 tahun yang lalu di mana kesaktian Mo Yu sangat luar biasa. Sukong menyimpulkan bahwa Mo Yu ditahan oleh Mo Chen bukan masalah keluarga, melainkan ada kepentingan yang lebih besar yang berkaitan dengan sekte Dewa Hitam. Mereka mengincar darah purba, satu-satunya kekuatan yang dapat menandingi dewa, dan hanya Mo Yu yang memilikinya. 并不是墨阳家族的家务。墨阳臣把你娘关了那么多年，一定是因为太古血脉。你娘拥有这个力量，乃是唯一置神于死地的一种力量。司空观主，立刻帮我加入星火。你知道吗？必须得打通百战密室。星火宫的考核非常苛刻。 师尊，您就帮帮雪鹰吧。 请求您让我一试。 Biyin mengobati Mo Chen yang terluka parah akibat amukan Su Ying. Mo Chen dan Mo Yu disembunyikan di gua gunung kehancuran karena kini seluruh ketua sekte negara Longsan akan mengincarnya. Mo Chen yang selama ini meremehkan Su Ying tak menyangka mampu mengalahkannya dengan mudah. Biyin pun memberikan kitab sakti untuk meningkatkan kekuatan Mo Chen. 如今的修为不容小觑，最丁的桎梏和池秋白的屏障，风学院唯一的新晋超凡。我要杀了东伯雪鹰！这是魔族高阶秘术第2卷。与魔族合作，你不会吃亏。 Akhirnya Sukong memenuhi permohonan Su Ying untuk memasuki Istana Api. Namun ada banyak syarat yang harus ditempuh. Su Ying harus berhasil lulus ujian yang telah dibuat oleh para ketua terdahulu. Ujian tersebut sangat berbahaya antara hidup dan mati. Namun jika berhasil, maka kesaktian Su Ying akan mencapai level yang lebih tinggi lagi. 我之所以给你这个机会，你想象的要更难，因为你孝顺、勇敢。 Tak disangka kesaktian Su Ying yang sudah mencapai level tinggi membuka pintunya pun tak mampu. Apalagi jika setelah memasukinya, Situ yang sedang berada di sektenya tiba-tiba didatangi oleh Mo Chen untuk mengajaknya kerjasama. Mo Chen menginginkan kitab rahasia sekte Si yang akan ditukar dengan kitab kesaktian tingkat tinggi. 勾结魔族居然还敢出现！
我跟你这样的叛徒，自家的遁空术秘籍，用其他的秘术来交换，先让你修为连增10倍。遁空术乃是我私家的顶尖秘术。你慢慢考虑，你想永远做个弱人。 Setelah dipikir panjang, Situ memutuskan untuk mencuri kitab rahasia Sekte Si. Namun tiba-tiba ketua muncul, dan dengan mengejutkan Kyubei pun muncul di sana. Yang ternyata dia bukan Kyubei melainkan Mo Chen yang menyamar. Nizi. 试试你的功力吧。 公母一定会没事的。来人啊！查封几事？ Berita kematian ketua Si yang dihabisi oleh Kyubei palsu pun tersebar. Su Ying terkejut tak percaya. Mereka akan mendatangi Sekte Si untuk memastikan kebenarannya. Para ketua sekte sudah berada di sana untuk membahas kasus Kyubei. Tak lama muncul Su Ying untuk tidak menyimpulkannya dengan terburu-buru. Belum tentu Kyubei yang melakukannya. Dengan mengejutkan, Jing Yu membawa bukti yang akurat. 尚不能确定这个记忆气泡的由来，你是不是师傅做的？一看便知。是真是假，我们自有判断。让他放。可认得此人是谁？是秋白干的，是另外一个人杀了思良，并不是师傅亲手所为。此事，我一定会追查到底。去找到他，那么一切就清楚了。 Kyubei yang kini dicari oleh semua pendekar ternyata sedang bersama Aolan dibawa ke wilayah Sekte Elang Salju. Kyubei ditugaskan untuk meningkatkan kekuatan batu dasar yang akan dijadikan kunci gerbang untuk sumur gaib yang baru di dalam Sekte Elang Salju. 我要你把这块原石的能力加成。你要做什么？当初是你自己要代替东伯雪鹰找回来，让他来做。 是后山暗道的钥匙，位置在洞泊6。他们坏了我的计划。 Mo Chen dan pasukannya menyerang wilayah sumur gaib di wilayah Sekte Si dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian agar sumur gaib yang baru di Sekte Elang Salju berjalan lancar. Dan benar saja, kini perhatian para ketua sekte berfokus pada sumur gaib di Sekte Si. Mereka pun bergegas mendatanginya. Aolan dan pasukannya berhasil mendatangi makam Ketua Li, ayah Su Ying, lokasi terpilih sumur gaib baru yang akan diaktifkan. Perjalanan mereka lancar tanpa ada penjaga seorang pun, karena mereka semua sedang berpesta yang sengaja digelar atas permintaan Jiro untuk mengalihkan perhatian. Mereka pun memasuki gua lebih dalam lagi hingga tiba di gerbang makam yang tersegel. Aolan pun membuka segelnya dengan kunci yang dicuri oleh Jiro, dan tibalah saatnya pintu sumur gaib baru diaktifkan. Kini saatnya Kyubei melakukan tugasnya untuk membuka sumur gaib. Namun Kyubei menolak karena akan membawa bencana. Kyubei diancam dan disakiti karena paku dalam tubuhnya dapat dikendalikan oleh Aolan. 就能杀得了我？ 魔神吧！ 尽快通知其他元老。 Kyubei dapat dikalahkan dengan mudah karena kekuatannya tertekan oleh paku Dewa Hitam. Dia pun bergegas mengirimkan pesan kepada para ketua. Su Ying menyimpulkan Kyubei dalam bahaya dan terjadi sesuatu yang besar di wilayah Elang Salju. Namun dengan mengejutkan, ketua Su menolak untuk pergi karena ditakutkan sebuah jebakan. Dan saat Su Ying akan pergi, dihalangi lagi oleh ketua Hi dengan pernyataan yang sama, yaitu sebuah jebakan. Sementara di wilayah Elang Salju, sumur gaib semakin aktif, akan mendekati sempurna. Dan akhirnya...
Penyesalan muncul belakangan, akhirnya mereka percaya telah terjadi fenomena besar di wilayah Elang Salju. Terlihat langit menjadi gelap, bukan hanya di wilayah Elang Salju namun di seluruh negeri Longsan. Pasukan Dewa Hitam pun semakin banyak bermunculan, dan tiba-tiba Yuyu yang sudah berada di sana akhirnya menemukan sumber di mana pasukan hitam muncul semakin banyak. Dia pun mengajak Su Ying untuk menghancurkan sumbernya. Pertempuran pun semakin brutal. Ketua Sekte Laut terperangkap tak berdaya. Dia menghalangi keluarnya pasukan hitam. Namun dengan mengejutkan, dia mengorbankan dirinya dengan menutup pintunya. Sontak saja membuat semua murka. Aolan berhasil melarikan diri dengan membawa peti Raja Iblis. Su Ying yang melihatnya bergegas mengejarnya. Ketua Hai akhirnya mengeluarkan kesaktiannya mak ketipan segel bulan hitam untuk mencegah Aolan kabur. Aolan berhasil melarikan diri lagi, tak lama Jiro muncul menolongnya. Sementara Su Ying masih berusaha mencarinya. Tak lama para ketua pun muncul dan Su Ying melaporkan tak berhasil menemukan Aolan. Mereka semua terkejut dengan kemunculan Kyuubi yang terluka parah. Dia pun diantarkan untuk istirahat. Ternyata Kyuubi kini terkena racun iblis yang sangat sulit untuk disembuhkan. Malam harinya, Aolan muncul kembali. Dia berusaha untuk menghancurkan pembatas bulan hitam. Jiro yang masih berhasil menyembunyikan identitasnya sebagai pengkhianat memasuki ruang rahasia yang ia bikin sendiri di balik cermin. Ternyata dia menyembunyikan Aolan dan peti perunggu, sebuah peti yang berisi Raja Iblis yang belum diaktifkan, yang berhasil keluar dari sumur gaib baru. Tongsan yang tak sengaja lewat kamar Jiro penasaran memasukinya, dan dia mencium bau tak sedap. Kingxi mendatangi kamar Jiro mencari Tongsan karena terlihat memasukinya beberapa saat yang lalu. Namun tiba-tiba Tongsan muncul dan tak lama Jiro pun keluar. Kingxi merasa aneh dengan sikap Tongsan tak seperti biasanya. Karena memang kenyataannya dia bukan Tongsan namun Aolan yang menyamar. Agar tak ada yang curiga Tongsan menghilang. 你这里有没有什么异样？加强防御的，去睡吧。陪您一起去。回去睡觉。那好吧，您巡视完也早些歇歇。
Aolan yang masih menyamar menjadi Tong San memberikan minuman kepada Ketua He mengatasnamakan dari Su Ying. Ketua yang tak curiga meminumnya. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba penglihatan Ketua He mulai memudar. Dengan otomatis kekuatan pembatasnya sedikit menurun. Aolan pun dengan segera mengirim pesan kepada Mo Chen untuk membuka segala bulan hitam. Yang ternyata Mo Chen pernah menjadi murid Ketua He dan sempat diajarkan untuk membuka segala bulan hitam. 要你解开血鹰岭黑白月轮结界，一定要想个万全之策。免了，想不想试试让黑白月轮来检验你的时候？黑白月轮开阵一人即可。推开，来为收。 Mo Chen mendatangi situ mengajak kerjasama. Jika bersedia membantu membuka segala bulan, akan diberikan kitab rahasia Sekte Hitam. Mo Chen menghasut situ agar tak diremehkan oleh para ketua jika berhasil menguasai kitab tersebut. Akhirnya situ pun menerimanya. Tak lama Mo Chen mendatangi Kong Hai untuk meminta bantuan lagi dengan modus berbisnis. Namun tak lama, tiba-tiba Hao putra Kong Hai muncul yang meminta izin pulang dari Akademi Changpeng.